Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Garamestara Bujola. Saya merupakan siswi kelas 10F. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sepauk. Di sini saya akan membahas terkait tugas sejarah Indonesia, yakni membahas 10 kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Memangnya ada apa aja sih? Yuk simak videonya. Oke, yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini kerajaan pertama loh yang berdiri di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir utara Sumatera dekat Lauk Sewu Mawe, Aceh, tak jauh dari Selat Malaka. Kerajaan ini menganut agama Islam. Untuk ekonominya, kerajaan ini menggunakan jalur perdagangan maritim. Kerajaan Samudra Pasai memiliki beberapa peninggalan, diantaranya nisan Samudra Pasai, gerabah lokal, keramik asing, serta benda logam. Koin dirham Samudra Pasai, cakradonya, stempel Sultan Al-Malik Al-Zahir, hikayat Raja-Raja Pasar, naskah surat Sultan Zainal Abidin, tradisi Peutron Anauk. Lalu pendiri Kerajaan Samudra Pasai ini yakni Nazimuddin Al-Kamil. Lalu Nazimuddin Al-Kamil menyerahkan Kerajaan Samudra Pasai kepada Meurah Silu yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai untuk pertama kali. Meurah Silu ini mendapati gelar Sultan Malik Al-Saleh. Jadi adapun raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Samudra Pasai, diantaranya Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zain Malik Zahir, serta Mahmud Malik Zahir. Lalu keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada tahun 1521 disebabkan karena perebutan kekuasaan di antara keluarga, pindahnya pusat perdagangan ke Malaka, munculnya kerajaan baru seperti Kerajaan Aceh dan Malaka. Nah, jadi itu dia mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Lalu yang kedua ada juga kerajaan Islam, yakni Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini berlokasi di Sumatera bagian utara dengan ibu kota di Kota Raja dalam kurung Banda Aceh sekarang. Lalu agama yang dianut Kerajaan Aceh yakni agama Islam. Ekonominya yakni pelayaran dan juga perdagangan. Peninggalannya berupa Masjid Raya Baitur Rahman, Tainan Sari Gunungan, Benteng Indrapatra, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, uang emas Kerajaan Aceh, serta hikayat Aceh. Lalu pendiri Kerajaan Aceh yakni Mukhayat Syah. Adapun Raja Kerajaan Aceh yang sempat waktu itu ia memperluas wilayah Aceh, yakni Sultan Iskandar Muda. Keruntuhan Kerajaan Aceh berawal pada tahun 1629 disebabkan Iskandar Muda gagal yang kesekian kalinya untuk mengusir Portugis dari Malaka. Sejak saat itu, Iskandar Muda merasa kehilangan kepercayaan diri dan pengawasan terhadap Eropa menjadi kendor. Bahkan Belanda diizinkan untuk berdagang bersama di Aceh, termasuk ikut perdagangan timah di Perlak. Pada permulaan abad ke-20 tahun 1905, Aceh dapat dikuasai oleh Belanda. Baik, jadi itu dia mengenai Kerajaan Aceh. Lalu kita akan masuk ke kerajaan yang ketiga, yakni Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berlokasi di Jawa Tengah. Agama yang dianut Kerajaan Demak yakni agama Islam. Lalu untuk ekonominya, Kerajaan Demak mengandalkan perdagangan dan juga pertanian. Lalu peninggalan Kerajaan Demak yakni Masjid Agung Demak, Saka Tatal dan Saka Majapahit, Pintu Bledek, Dampar Kencana, Makam Sunan Kalijaga, dan situs kolam wudhu. Lalu pendiri atau raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak diantaranya yakni Raden Patah, Adipati Unus, dan Sultan Trenggono. Lalu keruntuhan Kerajaan Demak terjadi pada tahun 1554. Kerajaan Demak ini setelah meninggalnya
Sultan Trenggono di Demak timbul perselisihan yang berujung pada perebutan tahta kerajaan. Perselisihan itu terjadi antara Pangeran Prawoto dan Arya Panangsang. Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Panangsang. Kemudian Arya Panangsang dibunuh oleh Hadiwijaya (Jaka Tingkir). Nah, jadi itu mengenai kerajaan Demak. Lalu kita akan masuk ke kerajaan keempat, yakni Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berlokasi di kawasan pedalaman, yakni di Pajang. Agama yang dianut, yakni agama Islam. Lalu ekonominya, pertanian dan juga perkebunan. Peninggalannya yakni Selo Ompak, Linggayoni, Brojodento, Selo Lumpang Bah Kenteng, Ramadatu Nyai Gentong Kabanaran. Lalu pendiri atau raja Kerajaan Pajang yakni Sultan Hadiwijaya. Keruntuhan Kerajaan Pajang terjadi pada tahun 1586 disebabkan oleh Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal pasca peperangan antara Pajang dan juga Mataram. Oke, itu mengenai Kerajaan Pajang. Lalu yang kelima kita akan membahas terkait Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam menganut agama Islam. Lalu untuk ekonominya, yakni penarikan upeti dan juga pertanian. Lalu peninggalannya, ada Masjid Kota Gede Yogyakarta, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Agung Surakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta, Taman Sari, dan Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Lalu pendiri atau raja Kerajaan Mataram Islam yakni Sutawijaya. Sutawijaya ini bergelar Panembahan Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo (Kepala Tentara dan Pengatur Agama). Lalu raja-raja yang pernah memimpin di Mataram Islam antara lain Panembahan Senopati, Mas Jolang, dan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Pangeran Puger, Amangkurat IV, atau Paku Buwono II. Raja terbesar yang memimpin di Mataram Islam yakni Sultan Agung. Lalu, raja paling terkenal di Kerajaan Mataram Islam adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lalu, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam terjadi karena pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualam yang diperintah oleh Pakualam yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil, diantaranya Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kerajaan Pakualaman. Nah, itu dia tentang Kerajaan Mataram Islam. Lalu kita akan masuk kerajaan ke-6, yakni Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di Banten, DKI Jakarta. Sebagian terletak di Jawa Barat dan juga Lampung. Agama yang dianut Kerajaan Banten yakni agama Islam. Lalu ekonominya mengandalkan perdagangan (lada). Peninggalan Kerajaan Banten yakni Masjid Agung Banten, Kerkhof, Benteng Spelwix, Meriam Ki Amuk, Vihara Avolos Ki Tevara, Keraton Surosowan, dan Keraton Kaibon. Pendiri Kerajaan Banten yakni Syarif Hidayatullah. Raja pertama yang memerintah di Kerajaan Banten yakni Sultan Hasanuddin. Lalu raja yang membawa Kerajaan Banten pada masa kejayaannya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mempertahankan wilayah Banten yang besar. Lalu keruntuhan Kerajaan Banten. Keruntuhan Kerajaan Banten akibat politik adu domba yang digunakan oleh Belanda. Politik adu domba ditujukan pada Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil. Sultan Haji bersedia bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara, sehingga ia harus menurunkan kekuasaannya kepada putranya.
Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi berkibarnya penguasaan VOC di Kerajaan Banten. Semenjak pemerintahan Sultan Haji, Kerajaan Banten tidak lagi mengalami kedaulatan dan juga kemakmuran yang sama seperti sebelumnya. Dengan demikian, sudah wajar bagaimana Sultan Haji dan sultan-sultan berikutnya terus mengalami kerusuhan, kepenurunan, dan segala macam hingga lambat laun Kerajaan Banten runtuh. Itu dia mengenai Kerajaan Banten. Lalu yang ketujuh, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Agama yang dianut Kerajaan Cirebon yakni agama Islam. Lalu ekonominya yakni perdagangan jalur laut. Lalu peninggalan Kerajaan Cirebon, adapun yang pertama, Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman, Makam Sunan Gunung Jati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Seni Batik Cirebon, Seni Wayang Golek Cepak. Lalu pendiri Kerajaan Cirebon yakni Sunan Gunung Jati. Setelah Sunan Gunung Jati, pemerintahan Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Paletehan. Lalu keruntuhan Kerajaan Cirebon terjadi pada tahun 1666 pada pemerintahan Pangeran Rasmi. Penyebabnya adalah fitnah dari Amangkurat I, penguasa Mataram, dan mertua Panambahan Ratu II. Itu dia mengenai Kerajaan Cirebon. Lalu kita akan membahas terkait Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung. Agama yang dianut yakni agama Islam. Lalu ekonomi Kerajaan Gowatalo yakni perdagangan. Peninggalan Kerajaan Gowatalo diantaranya Masjid Katangka, Istana Tamalate, Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa, Benteng Rotterdam, Benteng Somba Opu, dan Istana Bala Lampua. Lalu pendiri atau raja Kerajaan Gowatalo yakni pendirinya adalah Sultan Alauddin. Kerajaan Gowatalo mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Lalu keruntuhan Kerajaan Gowatalo disebabkan oleh setelah diadakan perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin mengerahkan seluruh pasukannya untuk melawan Belanda dari Makassar. Usahanya gagal hingga akhirnya Makassar dikuasai Belanda. Nah, itu dia tentang Kerajaan Gowatalo. Lalu kita akan membahas Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Ternate memeluk agama Islam sejak tahun ke-13 Masehi. Ekonomi Kerajaan Ternate adalah pelayaran dan juga perdagangan. Adapun beberapa peninggalan Kerajaan Ternate yakni Istana Sultan Ternate, Masjid Ternate, dan senjata perang. Lalu pendiri atau raja Kerajaan Ternate yakni pendirinya adalah Momole Ciko yang bergelar Bab Mashur Malamo. Adapun yang pernah memimpin Ternate yakni Kolano Sida Arif Malamo. Lalu keruntuhan Kerajaan Ternate setelah wafatnya Sultan Babulah pada tahun 1581 Masehi. Nah, itu dia terkait Kerajaan Ternate. Lalu kita akan membahas Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Kerajaan Tidore menganut agama Islam. Lalu ekonomi Kerajaan Tidore yakni perdagangan rempah-rempah. Adapun peninggalan Kerajaan Tidore salah satunya yakni Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Lalu raja yang pertama kali menganut Islam di Kerajaan Tidore yakni Ciriliyah yang bergelar Sultan Jamaluddin. Kejayaan Kesultanan Tidore mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Lalu keruntuhan Kerajaan Tidore terjadi karena politik adu domba antara Portugis dan Spanyol bertujuan untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Tidore. Nah, jadi itu dia 10 kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Adapun satu kerajaan yang belum kita bahas yakni Kerajaan Banjar. Saya mohon maaf apabila ada tag berulang-ulang dari saya atau terpotong-potong.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih saya ucapkan. Selamat sore. Bye-bye.